Walaupun hujan badai apapun tetap tidak menggoncangkan iman kita untuk datang beribadah bertemu Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan sebab Engkau Allah yang besar. Mari sama-sama katakan bagi Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu kemarin Tuhan. Terima kasih kami boleh hadir di tempat ini untuk memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami tahu kami bukan siapa-siapa tanpa-Mu Bapa. Bapa, kami akan mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Pendeta juga Carter, Tuhan Kau berikan hikmat, berkati dia Tuhan, pakai dia secara luar biasa menjadi terang di dalam perkataan yang dia sampaikan kepada kami. Biarlah kami boleh menerima kebenaran firman pada pagi hari ini. Kami juga ingin berdoa dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada seluruh umat-Mu di muka bumi ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan dulu kembali Bapak Ibu yang terkasih. Baik. Pada tetapi kami menyembah Dia Tuhan yang dahsyat dan luar biasa bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu, untuk karya kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Terlalu baik bagi kami. Sungguh kami akan angkat tangan dan kami katakan Tuhan Kau segalanya bagi kami. Haleluya. Haleluya. Yesus Kau Mari sama-sama katakan bagi Tuhan.
lebih dahsyat, mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Ku mau memujimu, ku selalu sembahmu Tuhan. Engkau yang layak semua pujian, semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau menyembahmu.
ingin lebih lagi Tuhan untuk berseru, menyenangkan hatimu Tuhan, menari, melompat bagi Engkau Raja di atas segala raja. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan yang siap bersorak bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang raja. Boleh Bapak Ibu dengan penuh sukacita lihat kiri kanan Bapak Ibu depan belakang. Kasih salam, katakan Tuhan kita dahsyat luar biasa. Oh haleluya, tetap bersyukur. Karena kasih dan dia begitu besar bagi setiap kita. Haleluya.
ya Bu anak-anaknya boleh maju ke depan. Mereka anak-anak usia kita akan didoakan. Mereka mau belajar firman Tuhan. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang. Mari jemaat Tuhan kita datang ke dia dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, di hadapan-Mu dan di hadapan kami semua jemaat-Mu dan hamba-Mu Tuhan, anak-anak yang Kau titipkan kepada kami, Kau karuniakan kepada kami Tuhan, hari ini ada bersama dengan kami untuk memuji Tuhan. Dan sebentar akan naik ke lantai 3 belajar firman-Mu dari guru sekolah minggu. Kami percaya Tuhan memberikan hati yang terbuka buat anak-anak kami ini sehingga menjadi anak-anak yang takut pada Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran dari orang tua. Kami percaya memberikan kepada kami untuk menjadi generasi penerus dalam rumah tangga kami, dalam gereja, bahkan di bangsa negara kami ini. Kami percaya Engkau akan terus Tuhan akan memberikan kepada anak-anak kami pertumbuhan dengan baik agar menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat adik-adik kita. Dingin-dingin kita panaskan mereka dari bawah. Kompor gitu ya. Oke. Puji Tuhan, saat ini kita akan mengikuti warta gereja 18 Januari 2026. Kami ucapkan shalom dan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari. Terlebih khusus kami mau menyapa bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya agar bisa dilayani oleh hamba-hamba Tuhan di gereja ini. Puji Tuhan, kita kasih tepuk tangan buat kesetiaan kita kepada Tuhan. Selamat beribadah. Selanjutnya, menara doa dilaksanakan pada hari Rabu 21 Januari berlangsung pukul 20 WIB dan menara doa ini berlangsung via Zoom dan link Zoom akan dibagikan di WhatsApp grup jemaat. Selanjutnya, doa rantai hamba Tuhan dilaksanakan pada hari Kamis 22 Januari berlangsung pukul 6 hingga pukul 8 WIB. Dan kami terus menghimbau bagi Bapak Ibu yang rindu melaksanakan amanat agung memperluas kerajaan Allah terlebih khusus di SDK. Kita bangun surga di keluargaku, membentuk komunitas-komunitas kecil di rumah kita atau boleh di gereja ini. SDK sudah terbentuk 2 ya, untuk saat ini sudah ada 2 dan mari kita perbanyak. Jika kita punya kerinduan, mari boleh menghubungi koordinator gereja kita. Dan kita ketemu kembali dalam ibadah raya Minggu 25 Januari 2026. Ibadah sesi 1 pukul 8 hingga pukul 10 pagi. Ibadah sesi 2 pukul 11 hingga pukul 13. Ibadah AWK atau ibadah sekolah minggu berlangsung pukul 8.30 sampai jam 9.30 untuk sesi 1. Dan untuk sesi 2 di pukul 11.30 hingga 12.30. Dan hari Minggu juga disertai dengan ibadah youth atau ibadah muda-mudi di pukul 9.30 WIB. Dan telah berlangsung dengan penuh sukacita ibadah wanita bagi Kristus kemarin hari Sabtu tanggal 17 Januari. Puji Tuhan, inilah wanita-wanita yang diberkati Tuhan, diberkati apanya, diberkati kesehatannya, diberkati keluarganya, dan saling bertumbuh, saling menyemangati satu dengan yang lain. Dan ini sukacita yang sudah terjalin. Ada tukar kado, walaupun hanya kecil-kecil, kata Bapak Gembala, harus pertahankan WBK belum kayu serpong, karena tidak semua punya komunitas WBK ya Pak. Nah, mari ibu-ibu yang lain kita motivasi agar 2026 ini kita bikin pembaruan, kita semangat terus dalam ibadah cuma 1 bulan 1 kali.
Dan Komsel Youth juga telah berlangsung. Adik-adik muda mengambil bagian di malam minggu mereka bersama-sama dengan rekan-rekan seiman seumur mereka, seusia mereka. Kita sangat bersyukur anak-anak ini mencintai Tuhan dan terus dorong anak-anak ini, terus dukung pelayanan ini agar anak-anak ini tetap digenggam sama Tuhan dan semakin mencintai Tuhan. Dan pelayanan diakonia gereja kita akan terus berkomitmen agar kita terus berbagi dengan mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Dan sangat berterima kasih dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh pengerja buat jemaat-jemaat Tuhan yang terus mengulurkan tangannya berpartisipasi mengambil bagian dalam pelayanan diakonia ini, baik berupa tenaga, barang, dana, semuanya. Biar kiranya Tuhan yang dapat membalasnya. Dan di dalam pelayanan diakonia ini ada doa-doa orang luar sana juga dititipkan buat kita agar pelayanan diakonia gereja itu terus memberkati mereka. Dan bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, pelayanan khusus dapat menghubungi para pengerja atau hamba-hamba Tuhan, atau boleh menelpon di 08119622 016. Puji Tuhan, sekian warta gereja. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Baik, mari kita buka hati kita untuk terima berkat firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang terbaik bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami mau melupakan apa yang di belakang kami, dan kami mau menyerahkan sendiri kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahwa kami terus bersama-Mu dalam kemuliaan-Mu. Rencana-Mu indah bagi kami Tuhan. Karena semuanya terbatas oleh pikiran kami, tapi Engkau lebih dari segalanya. Amin. Mari kita naikkan syukur kita. Firman-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Haleluya Lord Jesus. Serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Amin. Kau beriku hari yang baru yang lama telah berlalu. Indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ku
pikiranku, firman-Mu Tuhan, sumber kekuatan, karena Kau pengharapan kami Tuhan. Sekali lagi mari katakan, rencana-Mu Tuhan, indah bagi setiap kami Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur karena kami memiliki Tuhan Yesus Kristus. Kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan rancangan Tuhan Yesus Kristus adalah rancangan yang luar biasa. Rancangan Tuhan Yesus Kristuslah damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk waktu dan kesempatan yang indah, yang berharga ini yang Tuhan Yesus Kristus berikan buat kami. Dan kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka Kau ada di tengah-tengah kami. Layaklah Tuhan Yesus Kristus diagungkan, layaklah Tuhan Yesus Kristus dimuliakan, layaklah Tuhan Yesus Kristus ditinggikan. Dan kami percaya Tuhan Yesus Kristuslah yang paling tahu apapun yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan Yesus Kristuslah yang mengenal setiap kami. Tuhan Yesus Kristuslah sumber pertolongan. Tuhan Yesus Kristuslah sumber mujizat. Tuhan Yesus Kristuslah yang melampaui apapun juga. Haleluya. Dan saatnya Tuhan kami mau dengarkan firman-Mu. Firman Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah berkesudahan. Firman Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi pegangan satu-satunya. Firman Tuhan Yesus Kristuslah yang menasihati kami. Firman Tuhan Yesus Kristuslah yang harus selalu kami dengar. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Kami sungguh sangat bersyukur karena kami memiliki Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau dengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu ya Tuhan yang adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi satu iota dari firman Tuhan Yesus Kristus tinggal tetap. Roh Kudus mampukan kami untuk kami terus dengar-dengaran akan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan Yesus Kristus siang dan malam. Dan kami lihat perjalanan kami berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kami berdoa. Kami bersyukur, kami bersuka cita, kami berbahagia, kami bangga. Tuhan Allah kami, Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bersama kita katakan, amin.
Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Shalom. Haleluya. Mari pegang Alkitab di tangan kananmu, angkat tinggi di atas kepala. Dan mari ucapkan pengakuan iman ini sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Shalom. Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara semua hari ini? Saya ada di wilayah Gading Serpong ya. Ini masih wilayah Indonesia kan? Nah, saya dari Depok, Bapak Ibu. Depok itu wilayah Jawa Barat. Jadi sampai ke daerah Banten melintasi provinsi. Jadi provinsi Jawa Barat, kemudian Jakarta masuk Banten. Saya lihat Bapak Ibu Saudara semua senyumnya luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara semua kesini sebelum ke gereja udah pada makan? Oh puji Tuhan. Rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara percaya firman Tuhan itu makanan rohani ya. Makanya saya gemuk begini karena banyak makan firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang memberikan kekuatan buat kita. Saya lama di Depok kayaknya ya. Nah makanya ketemu dengan Pastor Atlo dengan istri ini kayaknya 20 tahun sekali baru ketemu. Nah jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya sudah berkeluarga. Ya udah tahu lah pasti ya. Istri saya satu, anak saya dua. Sampai kapanpun saya dengan istri hanya maut dan kematian yang memisahkan kami berdua. Nah ya, anak saya SMA kelas 12 dan kuliah di UI. Nah SMA kok kemudian udah kuliah di UI? Maksudnya doain gitu, bantu doa. Ya kan doa orang benar besar kuasa. Itu anak yang pertama. Anak yang kedua kelas 10. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-62. Masih ada kitab Lukas di Alkitab Bapak Ibu Saudara semua? Masih ya? Puji Tuhan. Ini masih dalam suasana tahun baru ya. Kue-kue Natal masih ada, kue-kue tahun baru? Masih banyak? Puji Tuhan, bagi-bagi dong. Udah, bercanda. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Lukas 9 ayat yang ke-62. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saya berikan tema khotbah hari ini, siap untuk membajak. Apa itu siap? Artinya siap. Untuk itu maksudnya karena memang ada yang akan kita lakukan, membajak. Nah firman Tuhan berkata bahwa membajak itu seperti seorang petani. Nah makanya gambarnya kan, ini saya dengan istri nih Bapak Ibu. Waktu itu kami bertani, sekarang udah jadi pendeta. Nah ini cuma gambarnya saja ya. Ini nggak tahu nih siapa nih, saya juga nggak tahu nih gambarnya. Pokoknya, nah suami istri atau orang tua atau anak, nah sedang membajak. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat selanjutnya. Pentingnya komitmen total dan fokus penuh dalam mengikut Yesus. Ayat ini topiknya judulnya mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku,
mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Suara saya kalau pakai mic gereja tuh mantap sekali Bapak Ibu. Makanya ini mic beli di mana sih? Nah boleh saya bawa pulang kan mic ini? Supaya nanti di rumah saya pakai dan suara saya jadi makin mantap. Hambanya nih gembala jemaat di tempat ini berseratu nih suaranya mantap sekali nih. Wah nggak main-main itu, sampai malaikat aja minder kalau dengar suara. Nah jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengikut Yesus itu penting. Katakan bersama dengan saya, mengikut Yesus itu penting. Nah perlu komitmen, fokus. Seperti seorang petani yang harus fokus ke depan untuk membajak dengan lurus, bukan menoleh ke belakang, yang akan menghasilkan pekerjaan berantakan. Saya pernah dengar ada lagu bilang begini, kau membuatku berantakan. Hidup kita berantakan kayak bagaimana tuh ya? Kita lego kan? Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi perlu untuk kita serius nih. Perlu sungguh-sungguh, perlu komitmen, perlu fokus untuk dalam mengikut Yesus. Sama halnya dengan orang yang siap untuk membaca. Ini adalah peringatan bahwa pengikut Kristus harus melepaskan keterikatan duniawi. Wah, beratnya kayaknya Bapak Ibu ya. Oh enggak ya. Wah, Bapak Ibu Saudara semua yang ada di wilayah Gading Serpong dan sekitarnya ini, memang kelihatannya buat Bapak Ibu, wah duniawi mah, wah gak ada apa-apanya. Yesus itu lebih luar biasa. Wah mantap. Saya orang Depok harus banyak belajar nih dari orang Gading Serpong. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada yang berkata, wah gak mudah. Bagaimana saya bisa melepaskan keterikatan duniawi? Karena dunia itu begitu menyilaukan. Dunia itu begitu luar biasa. Tetapi Allah mengingatkan saudara dan saya, kita memang hidup di dunia, kita memang tinggal di dunia, tetapi kita bukan berasal dari dunia. Dunia dan segala yang ada di dalamnya menuju kepada kebinasaan. Saya melihat di koran, dengar di televisi, baca di radio, terbalik-balikan. Lihat di televisi, baca di koran, dengar di radio. Di radio. Nah, jadi orang itu kok membunuh itu gampang banget ya. Udah kayak membunuh nyamuk. Membunuh orang tuh gampang sekali. Sampai dicekek, waduh. Dibungkus lagi dengan kain lampin, ditaruh di palungan, itu mah Yesus ya kan. Nah itu kan berita Natal. Nah, jadi membunuh orang itu kok sepertinya gampang banget. Tapi itu latar belakangnya karena kekecewaan, karena kebencian, karena iri juga bisa. Masa dia lebih sukses dari saya? Emangnya dia siapa? Gua keren begini, masa gua kalah? Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang harus saudara dan saya ingat baik-baik. Bahwa Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Tuhan yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Jangan sampai kita mengikuti dunia ini. Jangan menurut kita bahwa wah memang kalau saya bisa kaya kenapa enggak? Hajar. Pokoknya bablas aja. Mau nyuri, mau ngerampok, emangnya gue pikir yang penting gue kaya. Itu orang dunia. Tapi orang yang percaya mah gak begitu. Orang yang percaya, orang yang takut akan Tuhan. Orang yang percaya, yang sadar bahwa Tuhan Yesus Kristus lah yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Saudaraku, jadi jangan ikut-ikutan dunia. Jangan sampai kita lupa diri, lupa daratan, tinggal lautan, kejebur. Nah,
tapi lihatlah firman Tuhan. Karena kita orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Prioritaskan kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Fales. Saudaraku, suara saya mau pas-pasan. Pas untuk didengar. Wah, dia bilang lumayan. Puji Tuhan. Di tempat lain saya bilang suara saya pas-pasan, nggak ada. Nggak ada yang bilang lumayan. Yang ada ngangguk-ngangguk. Oh iya benar pas-pasan. Nah, jadi firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wah, luar biasa. Inilah makanya komitmen total, fokus hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita, menunjukkan kesungguhan hati, siap untuk membaca dan jangan menoleh ke belakang. Kita nyetir mobil aja, nggak bisa kan nyetir mobil kemudian kita lihatnya ke belakang gitu. Wih, yang ada bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, mari saudara dan saya ingat baik-baik. Saya anak Tuhan. Saya orang percaya. Hari ini firman Tuhan ingatkan, saya siap atau tidak nih? Saya siap untuk membaca atau tidak, atau malah saya menoleh ke belakang. Kita lihat selanjutnya. Pencet. Haleluya. Siap untuk membaca dan tidak menoleh ke belakang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Menghormati Yesus. Orang yang siap untuk membaca dan tidak menoleh ke belakang, dia pasti menghormati Yesus. Memangnya Yesus maunya apa sih? Saya hormat sama Yesus. Kemarin saya ada di Tamrin Residence, pertemuan hamba-hamba Tuhan. Nah, Glow Fellowship Center jam 5 pagi. Bapak ibu saudara belum pada bangun kan? Oh udah, jam berapa? Jam 3. Wih, luar biasa. Nah, saya lihat choir. Choir itu kan yang pakai gerakan-gerakan kan. Saya pikir kalau saya masuk tim choir kayaknya masih boleh kan. Oh, cuma gerakan-gerakan doang, cuma lucu aja lah ya kan. Nah, saudara gue dikasih oleh Tuhan. Nah, saya lihat choir. Begitu ada pujian yang bilang menghormati Allah, wih langsung begini. Wah, kalau bicara hormat nih, hambanya besar atau paling jago. Saya bilang begini sampai istri saya kalau hormat tuh lurus atau enggak sih? Karena saya kalau lihat tentara tuh kalau hormat kayaknya enak banget, mantap banget. Terus istri saya bilang ini, tenang saya, kamu kan bukan tentara, jadi ya udah hormat mirip pun juga nggak apa-apa ya. Tapi coba tentara kalau hormatnya, nggak mantap, wah bisa disuruh push up, ya kan? Bisa dapat sanksi. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus maunya apa sih? Sampai harus dihormati. Padahal sebelumnya kan ada pernyataan, saya mau menguburkan orang tua saya dulu nih. Saya minta izin kepada orang tua saya. Tapi Yesus bilang, siapa yang siap membaca dan tidak menoleh ke belakang, ia yang layak untuk kerajaan Allah. Menghormati orang tua apa enggak? Penting. Penting. Menguburkan orang tua, memakamkan, mengasihi orang tua, itu penting. Penting. Apalagi kalau di wilayah-wilayah Indonesia tertentu, kalau udah bicara kepada orang tua, bicara memakamkan keluarga, wah bicara pemakaman itu pakai upacara yang luar biasa, tandanya menghormati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana saudara dan saya menghormati orang tua? Bagaimana kita menghormati sesama? Bagaimana kita mengasihi sesama? Apakah seperti itu juga hormat kita kepada Allah? Apakah seperti itu juga kasih kita kepada Allah? Bahkan harusnya kita lebih lagi. Katakan bersama dengan saya, lebih lagi. Bilang sama sebelah saudara, lebih lagi. Bilang sama yang baru ngomong tadi, lebih apanya? Lebih berat badannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lebih lagi kalau menghormati Allah. Menghormati Yesus, mengasihi Yesus, itu orang yang siap. Itu orang yang benar-benar mantap, dia akan terus melangkah. Dia akan lakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena mau difoto kayaknya harus begini. Udah lebih mantap. Biasanya saya kayak gini. Makanya kalau mulut saya monyong main di foto aja. Makanya saya mesti style kayak yang mantap dulu baru di foto.
Ya kan, udah muka gosong begini, gemuk nggak karuan. Kalau di foto mulutnya lagi monyong, lagi manyun, nggak mantap kan. Makanya kalau lagi di foto, ayo Bapak Ibu kalau mau di foto, saya mau pasang gaya. Tahan nafas. Emangnya cuma Bapak Ibu aja yang bisa pakai. Oh tahan nafas ya, tapi jangan lama-lama. Ntar bisa nggak nafas. Saudara, mari kita ingat baik-baik bahwa kita harus menghormati Yesus, beribadah sungguh-sungguh, tahu bahwa ini waktunya ibadah, waktunya ibadah, memuji, memuliakan Tuhan, melayani. Itu tanda kita menyadari Tuhan itu yang paling utama, Tuhan itu yang luar biasa, Tuhan yang termulia. Kalau bukan karena Tuhan, saya ini nggak ada apa-apa. Hormatilah Yesus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Banyak saya perbenaran lagu Bapak Ibu. Bapak Ibu meminta berapa lagu saya bernyanyi? Wah, banyak. Bahkan mungkin udah ada yang saya lupa juga. Nah, saudara, yang dikasih oleh Tuhan itu yang pertama, yang menghormati Yesus. Yang kedua, mendahulukan Yesus. Dahulukan Yesus. Dengan mendahulukan Yesus, dengan memprioritaskan Yesus, dengan kita menomorsatukan Yesus, kita mementingkan Yesus, maka kita orang yang siap untuk membaca. Kita siap untuk terus melangkah, siap untuk maju, siap untuk melakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena mendahulukan Yesus, mendahulukan keluarga saja, kita itu dengan berbagai daya, berbagai upaya, dengan berbagai macam hal. Terlebih lagi ketika kita mendahulukan Yesus. Amin. Udah ya Bapak Ibu, 2 poin aja udah cukup. Masih ada. Yang selanjutnya, mendengarkan Yesus. Pakai kuping, dengar firman. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Kenapa kuping ada 2, mulut cuma 1? Tapi yang pada kenyataannya, yang pada umumnya, malah mulut cuma 1 tapi ngomong terus. Telinga 2 tapi nggak pernah dipakai. Bapak-bapak bisa nggak mendengarkan mertua? Kalau mertua lagi ngomong, wah itu waktunya bagaimana kita dengarin. Bapak-bapak bisa nggak dengarkan istri waktu lagi ngomong? Nah, saya temukan wanita, istri itu kalau ngomong itu lebih banyak daripada laki-laki atau suami. Wih, lebih banyak. Sekian puluh ribu. Sedangkan pria cuma sekian ribu kalau nggak salah. Kenapa sekian puluh ribu dan kenapa lebih banyak ngomong wanita? Sekian puluh ribu dalam satu hari. Ya untuk memenuhi target itu. Karena wanita lebih banyak berbicara. Coba kalau suami nggak dengerin istri, ya kan? Bisa-bisa ada kesalahpahaman, ada misunderstanding, ada hal-hal yang kita nggak ngerti jadinya. Makanya perlu mendengar. Nah demikian juga atau apalagi dengan firman Allah, perlu mendengar. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Yang lain tahun 60-an, 50-an mati. Yang lain tahun 80-an, 90-an, atau 2000-an kayaknya udah gak tahu lagu itu ya. Nah saudara, yang dikasih oleh Tuhan,
Kalau kita dengarkan Yesus, itu pasti membuat kita jadinya makin kuat. Kalau kita dengarkan firman Allah, pasti kita jadi makin bersukacita, makin bersyukur karena yang kita dengar Yesus. Yesus berkata, siap untuk membaca dan jangan menoleh ke belakang, karena yang siap untuk membaca tapi tetap menoleh ke belakang nggak layak. Dengerin firman Allah. Dan kalau banyak mendengarkan firman Allah, pasti kita jadi makin mengerti. Dan tidak juga membuat kita jadi orang yang sombong. Kita nggak berkata, saya orang yang sudah banyak dengerin firman Allah, semua harus tunduk kepada saya, menyembah saya. Waduh, yang harus kita sembah cuma Yesus. Yang harus kita muliakan cuma Yesus. Mari dengarkan Yesus. Pasang telinga, dengar firman Allah, supaya firman Allah terus menyala dalam hidup saudara dan saya. Firman Allah memotivasi, firman Allah mendorong kita, firman Allah yang makin meneguhkan iman kita. Yang pertama menghormati Yesus, yang kedua mendahulukan Yesus, yang ketiga mendengarkan Yesus, yang keempat memandang Yesus. Pandang Yesus. Kalau pandang orang lain, apalagi orang yang mengecewakan kita, kita bisa kecewa. Kalau pandang kesalahan orang, wah kita bisa marah, kita bisa dongkol, kita bisa jengkel, gondok. Untuk gak muncul di leher, kalau muncul di leher hanya bisa disembuhkan oleh garam beriodium. Tapi saudara, yang dikasih oleh Tuhan kekecewaan, sakit hati, dendam, itu hanya bisa disembuhkan ketika saudara dan saya memandang Yesus. Amen. Kalau memandang Yesus, kita jadi berkata, Tuhan, saya bisa hidup itu hanya karena anugerah. Satu kali ada seorang anak kecil bilang begini sama papanya, Papa, dia lihat ke atas, wih, ada pesawat terbang yang lewat. Dia bilang, wah pesawat kecil sekali. Papanya pikir, iya sih, kecil, karena ada di atas. Kemudian beberapa saat kemudian, dia bawa anaknya untuk masuk ke pesawat. Wih, anaknya terperangah. Saudara tahu apa itu terperangah? Tercengang. Bukan terbahak-bahak, tapi tersepona, ya kan? Nah, kaget, takjub, pesawat gede amat. Sekarang kan ada pesawat yang 2 lantai, jangan-jangan ada 3 lantai. Saya lihat di video ada yang sampai besar itu pesawat, sampai menjulang tinggi, kemudian juga lebar, jauh lebih lebar dari badan saya, Bapak Ibu. Pesawat besar, nah anaknya bilang, ih pesawat besar ya. Nah bapaknya bilang, iya, karena kita lihatnya dari jauh, makanya kita lihat pesawatnya kecil. Tapi kalau kita lihat dari dekat, pesawat gede. Demikian juga hidup saudara dan saya. Kalau kita pandang Yesus, kita pandang dari jauh, Yesus mah jadinya kecil. Tapi kalau kita pandang Yesus dengan penuh kekaguman, dengan penuh hormat, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita dan sungguh-sungguh, Yesus Kristus Tuhan Allah kita luar biasa. Amin. Yesus Kristus Tuhan Allah kita tidak pernah berubah, tetap sama baik dahulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Pandang Yesus, sehingga masalah kita mah kecil, Bapak Ibu. Coba dekatkan jempol sama kelingking berdiri. Saya tes ya. Bagaimana masalahnya Bapak Ibu Saudara semua? Pergumulan, tantangan, kesulitan yang Bapak Ibu Saudara alami. Kecil. Yesus, jangan begitu juga, itu namanya Yesus kecil dong. Yesus luar biasa. Yesus dahsyat, masalah mah kecil. Utang kecil, tapi jangan lupa bayar. Karena kita sering kali gali lubang tutup lubang, makanya jalanan macet. Ada pemberitahuan awas, ada galian lubang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kalau utang jangan lupa bayar. Bagaimana Pak David saya bisa bayar? Berdoa, minta hikmat. Kirain Pak David mau bayarin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berdoa biar Tuhan tolong Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara terus memandang Yesus. Sehingga ketika kita memandang Yesus,
Kita lihat Yesus itu luar biasa. Masalah pergumulan tantangan kita mah kecil, nggak ada apa-apa. Tapi bukan juga kita bilang ini, ya udah kalau gitu saya buat masalah saja. Untuk membuktikan bahwa Yesus itu luar biasa, itu mah namanya kita udah pukul ke otak. Gak ada masalah kita buat masalah. Nah masalah sih sebenarnya gak usah dibuat-buat, nanti datang sendiri, bahkan datang sama teman-temannya, masalah dan kawan-kawan. Hari ini kita mau supaya kita hanya memandang Yesus, sehingga hidup orang yang memandang Yesus, orang yang siap untuk membajak, siap untuk melakukan yang terbaik, siap untuk terus melakukan firman Tuhan, siap untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, karena yang dia pandang Yesus. Dia hormati Yesus, dia dahulukan Yesus, dia dengerin Yesus. Yang selanjutnya yang kelima, beriman kepada Yesus. Berimanlah hanya kepada Yesus. Orang yang siap membajak dan tidak menoleh ke belakang, dia orang yang layak untuk kerajaan Allah. Berimanlah hanya kepada Yesus. Percaya sama Yesus. Kalau Yesus bilang begini, ya kita lakukan. Kalau Yesus bilang begitu, ya kita lakukan, kita taati. Percayalah kepada Yesus. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan underestimate sama Yesus. Jangan berkata, jangan-jangan rencana Tuhan ini mah buruk. Jangan-jangan Tuhan punya rencana yang kecelakaan buat saya. Firman Tuhan berkata rencana Tuhan bukanlah kecelakaan. Amin. Rancangan Tuhan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau kita beriman kepada Yesus, apapun yang saudara dan saya alami, ketika kita maju terus, kita akan melihat rancangan Tuhan itu begitu indah dan dahsyat. Beriman, percaya, berharap, mengandalkan Yesus Kristus Tuhan Allah. Haleluya. Di tahun 2026, minggu ketiga, di tahun 2026, tahun 2025 kita sudah lalui. Kok bisa ya? Tahun 2026 bisa atau enggak nih kira-kira Bapak Ibu? Ya nggak ada jawaban Bapak Ibu, ragu-ragu. Kita aja kalau emang sih kita kalau mau nyebrang kita mesti hati-hati, lihat kanan lihat kiri. Tapi ini bicara bagaimana kita bisa menjalani. Kita beriman kepada Yesus atau enggak nih? Amin. Yang ngomong cuma sedikit aja, sedangkan di hadapan saya ada ribuan orang. Bagaimana saudara ketika oleh Tuhan di tahun 2026 ini kita mau beriman kepada Yesus? Amin. Beriman kepada Yesus tahun ini. Kita percaya Tuhan tetap tolong kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan yang sungguh sangat mengasihi saudara dan saya. Emangnya Bapak Ibu saudara doang sayang enggak? Makanya saudara dan saya. Pembicara kok nggak mau kalah sih, baperan. Ini cuma intermezzo. Maksudnya sekali lagi, mari beriman kepada Yesus, mari percaya kepada Yesus. Lihat apa yang firman Tuhan katakan, lihat apa yang Yesus sampaikan, lihat apa yang Yesus nyatakan kepada saudara dan saya, dan kita percaya bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Amin. Selanjutnya menuruti perkataan Yesus. Nurut Bapak Ibu. Apa yang Yesus sampaikan, mari lakukan yang terbaik. Apa yang Yesus perintahkan kepada saudara dan saya, lakukan. Apa yang Yesus suruhkan kepada saudara dan saya, lakukan. Makanya kita harus lihat firman Allah senantiasa. Kita harus renungkan firman Allah terus, sehingga kita menuruti perkataan Yesus. Anak-anak bisa nggak menuruti perkataan orang tuanya? Bisa. Tapi apa yang harusnya dilakukan? Anak-anak harus nurut perkataan orang tua. Istri bisa nurut nggak perkataan suami? Agak susah kayaknya. Perjuangan ibu-ibu kayaknya belum selesai, karena masih bersuami gitu, atau ya berkata, ya suami saya seperti itu, mau bagaimana lagi Pak? Nggak bisa tukar tambah, ya emang nggak bisa. Suami istri hanya satu kesatuan yang Tuhan sudah satukan, dan sampai kapanpun juga selama-lama hanya maut dan kematian yang memisahkan. Jadi istri bisa nurut gak sama suami? Amin. Nah suami bisa nurut juga apa yang misalnya istri berikan nasihat? Amin.
kan? Jadi maksud saya, menurut ini karena kita tahu bahwa yang kita sampaikan itu baik. Yang kita utarakan itu baik. Orang tua kepada anak, sehingga anak nurut karena orang tua menyampaikan hal-hal yang baik. Setuju Bapak Ibu? Nah, Yesus menyampaikan kepada saudara dan saya pasti itu hal-hal yang luar biasa. Itu pasti hal-hal yang begitu dahsyat. Itu hal-hal yang akan membuat saudara dan saya tercengang, takjub. Maka nurutlah perkataan Tuhan. Taatlah kepada Tuhan. Manutlah kepada Tuhan. Lakukanlah apa yang Allah sampaikan. Lakukanlah apa yang firman Allah perintahkan. Maka kita orang-orang yang siap untuk membaca. Selanjutnya, setia kepada Yesus tanpa syarat. Setia kepada Yesus tanpa syarat. Kita gak bisa berkata, Tuhan saya akan setia kepada Tuhan, tapi Tuhan tolong saya dulu Tuhan. Tuhan jamah sembuhkan penyakit saya. Tuhan tolong saya dan keluarga saya. Baru saya mau setia. Atau kita bilang begini, wah sekarang lagi enak-enaknya. Ngapain saya setia kepada Tuhan? Lebih baik saya menikmati apa yang saya bisa nikmati sekarang. Untuk setia kepada Tuhan, entar dong. Saudara, gue dikasih oleh Tuhan gak bisa begitu. Orang yang siap membaca dan tidak menoleh ke belakang, dia setia kepada Tuhan, dia setia kepada Yesus tanpa syarat. Karena dia tahu setia kepada Yesus itu merupakan tanggung jawab juga dari setiap orang yang percaya. Itu respon sikap hidup. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Ada yang karena begitu sayang kepada suami atau kepada istrinya, begitu maaf, suami atau istrinya meninggal. Dia meninggal, bukan mendingan. Meninggal. Nah, tapi suami atau istri itu yang masih hidup, dia tetap setia. Wow. Saya suka lihat sampai dia foto batu nisan. Di bawah batu nisan ini, ada lagu dia kan, nggak hafal saya. Nah itu dia mau menyatakan, pokoknya saya akan tetap setia sayang. Engkau memang sudah ada di keabadian. Nah engkau sudah sembuh dari sakit penyakit, tapi aku akan tetap setia kepadamu. Luar biasa. Itu pasangannya udah mati. Kalau sekarang, yang misalnya pasangannya masih hidup, kira-kira bisa setia? Nanti pada pikir kalau dia udah mati, baru saya setia. Wah bahaya. Bahaya. Itu namanya setia pakai syarat. Memangnya ada apa nih? Masalah keluarga kita pasti bisa atasi. Masalah pergumulan tantangan dalam keluarga, itu mah kecil. Kita punya Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Nanti Bapak Ibu kalau makan, ya makan saja ya, nggak usah ingat-ingat pendeta. Ya kan, kalau ingat-ingat pendeta kan Bapak Ibu makannya nggak nyenyak lagi, tidurnya nggak kenyang lagi ya kan. Maksud Pak David apa sih? Ya kayak gini Bapak Ibu nih. Nah nanti setelah ini mau ada makan bersama nih. Ya udah nggak apa-apa. Nah ini saya cuma ya intermezzo aja. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maksud saya mari kita terus bersemangat. Mari kita terus bersukacita. Kita lagi beribadah, memuji, menyembah, mendengarkan firman Allah. Dan kita diingatkan untuk setia kepada Yesus. Mari kita jadi orang-orang yang setia. Kita siap untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Siap untuk terus meninggikan, mengagungkan nama Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Lanjut. Maka siap untuk membaca dan jangan menoleh ke belakang pasti berakibat luar biasa. Yaitu sepenuh hati
hanya bagi Yesus. Ini luar biasa. Sepenuh hati hanya bagi Yesus. Kalau suami sepenuh hati kepada istri, kepada keluarga, keluarga walaupun makannya cuma makan tempe, nasi, pakai sambal, tapi kemudian kok begitu bersemangat sampai nambah lagi. Padahal cuma nasi tempe dengan sambal, entah sambal matang, sambal dabu-dabu, atau sambal apa. Rupa-rupanya kenapa begitu bersemangat makannya sampai nambah? Karena tercium aroma ayam pop, rendang, ayam gulai. Rupa-rupanya rumah kita di sebelah restoran Padang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, walaupun kayak begitu, tapi suami sepenuh hati kepada istri kan nikmat. Istri sepenuh hati kepada suami, orang tua kepada anak, kita kepada Tuhan. Mangan orang mangan asal ngumpul memuji menyembah Tuhan. Ada SDK, udah 2 SDK ya Pak Gembala. Nanti jangan-jangan setelah ini bisa sampai 10 SDK. Wah, karena yakin kalau kita ngumpulnya memuji menyembah Tuhan, berarti kita akan semakin diberkati, semakin kuat, semakin teguh dalam Tuhan. Karena kita mau sepenuh hati hanya bagi Tuhan, sepenuh hati hanya bagi Tuhan. Ini luar biasa, nggak setengah-setengah, tapi sepenuh hati. Yang kedua, sungguh-sungguh mengikut Yesus. Mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Bukan mengikut Yesus di setengah perjalanan, setelah itu balik dan gak mau lagi mengikut Yesus. Saya perhatikan Bapak Ibu yang dikasih oleh itu, ada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, tapi kemudian dia gak percaya kepada Yesus lagi. Kemudian dia balik lagi percaya kepada Yesus. Gak percaya lagi kepada Yesus. Mondar-mandir, maunya apa sebenarnya? Saya kalau ketemu orang kayak begitu, saya maki-maki tuh orang itu. Enggak. Saudaraku, saya ini pendeta, walaupun wajah garang tapi hati rinto Bapak Ibu. Hati saya penuh dengan kelemah lembutan. Nah, maksud saya apa? Mari kita sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah, sungguh-sungguh. Tahun 2026 ini masih minggu yang ketiga nih, kita katakan Tuhan, ini tahun kesiapan, saya siap untuk mengikuti Yesus sampai kapanpun juga. Saya siap untuk sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Nggak berhenti di tengah jalan, tapi terus maju, terus maju, terus maju. Sampai akhir, sampai finish. Itu akibat yang luar biasa. Sepenuh hati hanya bagi Yesus, sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Yang ketiga, tunduk sepenuhnya kepada Yesus. Tunduk sepenuhnya. Berkatnya mana Pak David? Katanya akibatnya luar biasa. Kalau bicara berkat mah pasti Bapak Ibu, katakan bersama dengan saya, berkat mah pasti. Kalau berkat mah pasti. Kita bisa hidup sampai saat ini, itu juga berkat. Kita bisa ada sampai saat ini, itu berkat. Sekarang Tuhan ingatkan, tunduk terus. Tunduk sepenuhnya hanya kepada Yesus. Dengan tunduk sepenuhnya hanya kepada Yesus, kita akan melihat bahwa hari-hari dalam hidup kita pasti berbahagia. Hari-hari dalam hidup kita pasti bersuka cita. Hari-hari yang penuh dengan semangat. Hari-hari yang penuh dengan antusias. Hari-hari yang penuh dengan pengharapan. Di Bekasi ada harapan jaya, harapan baru, harapan indah. Di Gading Serpong ada harapan apa? Gak ada ya? Gading Serpong, Gading Harapan. Harapan Gading. Di Depok ada Wisma Harapan. Berarti nanti kalau Bapak Ibu mau buka klaster, berikan nama Harapan Gading atau Gading Harapan, supaya ada kata harapannya. Nah, maksud saya apa? Harapan itu penting. Pengharapan itu penting. Kita nih kalau bangun pagi kemudian ada pengharapan, wah semangat. Tapi kalau bangun pagi kemudian kita tidak ada harapan, hari itu kayaknya jadi hari yang menakutkan dan mengerikan. Tetapi kalau kita begitu bangun pagi, kita sadar Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Rahmat Tuhan tidak pernah habis-habisnya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaannya Tuhan. Kita tunduk hanya kepada Tuhan. Hari itu pasti pengharapan
yang baru, semangat yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru, kehidupan yang luar biasa dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Akibat yang luar biasa. Selanjutnya, siap untuk membaca dan jangan menoleh ke belakang. Sekarang waktu dan saatnya. Bukan besok, bukan lusa. Sekarang. Jangan pernah tunda-tunda. Siap untuk membaca dan jangan menoleh ke belakang bukti Yesus yang terpenting, terutama dan teristimewa, melebihi martabat istimewa yang pakai 3 telur atau 4 telur bebek. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah luar biasa. Yesus yang terpenting, Yesus yang terutama, Yesus yang teristimewa. Siap untuk membaca dan jangan menoleh ke belakang, supaya saudara dan saya layak untuk kerajaan Allah. Pernah berpikir begini gak Bapak Ibu? Saya ini hidupnya memuliakan Tuhan atau enggak ya? Ada apa David? Gak usah pakai pertanyaan kayak begitu di benak hati. Yang penting bagaimana saya bisa makan ini, saya udah bersyukur. Amin. Tapi kalau kita coba renungkan ya, Tuhan itu baik sekali, Tuhan itu maha pemurah, Tuhan itu maha kuasa. Saya masih terpelihara oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Wah, itu membuat kita akan terus layak Bapak Ibu. Hidup kita layak untuk terus bersama-sama dengan Allah, layak dalam kerajaan Allah, hidup yang berkenan di hadapan Allah. Karena kita sadar betapa pentingnya Yesus, betapa istimewanya Yesus, betapa luar biasanya Yesus, betapa dahsyatnya Yesus tidak tergantikan dan tidak terkalahkan. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari saudara kita semua untuk berdiri. Haleluya. Haleluya. Naikkan pujian ini, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami, firman-Mu yang terus menegaskan kepada kami bahwa Tuhan yang punya rancangan yang luar biasa, Tuhan yang beserta dengan kami, Tuhan yang menginginkan kami terus maju. Dan biarlah kami menyatakan diri kami siap untuk terus melakukan yang terbaik, siap untuk terus menyatakan kemuliaan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang mengasihi kami, sebab Tuhanlah maha pemurah, sebab Tuhanlah maha kuasa, sebab Tuhanlah yang maha baik, Tuhan yang luar biasa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu, terima kasih. Kalau kami bisa ada sampai saat ini, semua karena Tuhan yang terbaik, Tuhan yang teristimewa, Tuhan yang begitu
yang harus selalu mengingatkan kami. Firman Tuhan Yesus Kristus yang harus selalu menjadi pegangan satu-satunya dalam kehidupan kami. Firman Tuhan Yesus Kristus yang menasehati kami. Firman Tuhan Yesus Kristus yang paling kami perlukan. Firman Tuhan Yesus Kristus yang paling kami butuhkan. Firman Tuhan Yesus Kristus yang harus selalu memperkaya kehidupan kami. Tuhan, firman-Mu Tuhan telah sampaikan. Roh Kudus yang mampukan kami. Roh Kudus yang terus memampukan kami, sehingga kami terus maju, kami terus melangkah, kami terus sadar bahwa Tuhan Yesus Kristus merancangkan rancangan yang luar biasa, rancangan damai sejahtera hari depan yang penuh harapan. Berkatilah gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan yang sungguh sangat mengasihi gereja-Mu ini, memberkati dan makin mengurapi hamba-Mu Pastor Anto dengan istri dan seluruh keluarga. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberkati dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, dan semua pelayan Tuhan, Roh Kudus yang mengurapi, Roh Kudus yang memampukan. Bersama-sama terus bergandengan tangan, bersatu hati, melangkah dengan yakin, melangkah dengan penuh iman, melangkah dan terus memuliakan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Jamaah jemaat Tuhan, umat-Mu yang sakit saat ini oleh Tuhan Yesus Kristus sembuh. Yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang susah diberikan penghiburan, yang terbelenggu dilepaskan, yang mengalami jalan buntu Tuhan beri jalan keluar. Pertolongan kami datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat dari Tuhan Yesus Kristus terjadi. Terima mujizat, terima mujizat. Bagi Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Buat orang percaya tidak ada yang sukar. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Inilah seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Kami menyerahkannya hanya kepada Tuhan. Kami mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa, kami bersyukur, kami bersukacita, kami berbahagia, kami bangga. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang sungguh sangat dahsyat. Haleluya, puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih pada Bapak Pendeta David Julian Carter ya, yang luar biasa. Bapak-bapak, saya mengundang beberapa hamba Tuhan di tempat ini. Biarlah setiap hamba Tuhan yang kita undang itu jangan kembali dengan sia-sia. Kita harus mengambil apa yang menjadi rema yang beliau sampaikan. Saya punya rema, terima kasih Pak David. Saya punya rema hari ini bahwa mengikuti Yesus itu adalah semua tubuh kita, jiwa kita untuk Yesus. Ternyata saya lihat ya, kepala pikirkan Yesus, mata pandang Yesus, telinga dengar Yesus. Kemudian apa lagi? Hati makan makanan rohani, tangan pegang Yesus, kaki melangkah bersama Yesus. Luar biasa. Jadi semua tubuh kita ini memuliakan Tuhan. Nah, ini rema yang saya dapat dari Bapak Pendeta David hari ini, bahwa ternyata mengikuti Yesus itu semua tubuh kita memuliakan. Tinggal satu, mencium Yesus di mana tuh? Ini apa? Bernafas bersama Yesus ya. Nafas firman ya. Kita belajar dari situ. Makanya kalau saya undang setiap hamba Tuhan, saya bilang apa ya rema yang saya harus dapat dari
pendeta. Nah itu yang dinamakan merendahkan hati. Bapak Ibu, banyak pendeta, maaf ya saya, ketika mengundang pendeta lain, begitu pendeta khotbah dia salah itu. Nah itu tidak merendahkan hati. Tetapi kalau memang kita lihat cari bahwa seorang pendeta pasti punya talenta masing-masing, pasti punya karunia masing-masing, pasti Tuhan pakai ciri yang Pak David dengan Pak Gilbert punya ciri masing-masing. Luar biasa, amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Mengikuti Yesus adalah menyerahkan seluruh tubuh dan jiwa kami kepada Tuhan. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Kami setia kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa mengikut Yesus tidak akan sia-sia. Tuhan menjamin semua kehidupan kami, menjamin keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, ekonomi kami, keluarga kami, kesehatan kami. Tuhan, hari ini Tuhan, kami percaya, kami berusaha untuk tetap setia kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta David dan keluarganya karena pelayanannya sebagai gembala di Depok. Engkau memberkati juga kami semua. Terima kasih, dan saatnya kami akan memberi yang terbaik Tuhan. Berkati tangan yang memberi juga yang belum memberi, dan kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ku pandang wajah-Mu ya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini Tuhan kami diberkati. Biarlah kami bisa membawa rema dari firman itu, bahwa memandang Yesus, mengikuti Yesus. Kami tidak perlu menengok ke belakang, karena kami tahu di depan, harapan di depan, Yesus di depan. Segala sesuatunya Tuhan menjamin kehidupan kami. Tuhan ampuni dosa kami apabila kami sering memandang ke belakang, memandang ke samping, memandang kemana-mana. Biar ajar kami hari ini fokus memandang Engkau, karena kami percaya, ketika kami percaya kepada Yesus, Engkau adalah Allah yang menepati janji-janji. Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau melindungi kami, Engkau mengasihi kami, dan apapun Engkau jamin dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mau berserah kepada-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, pemerintah yang tertinggi sampai yang terendah, presiden, wakil presiden, para menteri, para DPR, para hakim-hakim, penegak hukum lainnya, eksekutif, yudikatif, legislatif. Engkau memberkati, penjaga keamanan, polisi, TNI, jaga. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka, bencana alam, Tuhan. Biarkan semua pertolongan secepatnya dapat mereka rasakan. Dan di dalam keterpurukan ini, di dalam bencana ini, mereka mengingat bahwa memang benar hanya Tuhan yang bisa menolong. Ajar juga kami yang saat ini Tuhan untuk bisa introspeksi diri, bahwa Tuhan masih melindungi kami sehingga tidak mengalami bencana seperti itu. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih atas perlindungan dan berikanlah kekuatan bagi mereka yang terkena bencana. Nantinya mereka Engkau berkati kembali
dan mereka memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saatnya kami akan kembali ke rumah. Mari kita bangkit berdiri dan angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.